Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Pratama Heri Herambang SHMH dan Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Loisa Siregar dengan NIM 8111422 ingin memaparkan materi mengenai perlindungan tenaga kerja wanita di Indonesia yang dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Tenaga kerja wanita memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah wanita yang bekerja keras terus meningkat, menunjukkan bahwa partisipasi aktif mereka dari berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga jasa. Pada 2021, Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa persentase jumlah tenaga kerja wanita, khususnya usia 15 tahun ke atas, adalah 39,52% atau sebanyak 51,79 juta penduduk. Hal ini membuktikan bahwa jumlah penduduk wanita yang bekerja hampir separuh dari jumlah tenaga kerja keseluruhan. Namun, partisipasi tenaga kerja wanita juga diiringi tantangan yang kompleks, seperti kesenjangan upah dan perlakuan diskriminatif. Hak dan kewajiban dalam menjalankan hubungan kerja dalam suatu perusahaan harus memperhatikan kedudukan masing-masing dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Mengenai hak-hak pekerja perempuan, diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun hak-hak yang diatur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak saat dipekerjakan dari jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan dari jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi. Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk mempekerjakan pekerja perempuan yang sedang hamil, yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kandungannya maupun dirinya sendiri bila bekerja dari jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 76 ayat 3 dan pasal 76 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja perempuan yang dipekerjakan dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi berhak untuk mendapatkan makanan dan minuman bergizi dan juga dijaga kesusilaan dan keamanannya selama di tempat kerja oleh pengusaha. Lalu selanjutnya yaitu disediakan angkutan antar jemput saat berangkat dan pulang bekerja, yaitu dari jam 11 malam sampai dengan jam 5 pagi. Hak kedua yaitu istirahat pada hari pertama dan kedua masa haid. Pada pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahu kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Adapun ketentuan pelaksana dari pasal ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama masing-masing perusahaan. Hak ketiga yaitu cuti melahirkan dan keguguran. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja perempuan berhak untuk memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak atau 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Selain sebelum dan sesudah melahirkan, pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga memberikan hak istirahat kepada pekerja perempuan yang sudah mengalami keguguran selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Hak keempat yaitu waktu yang sepatutnya untuk menyusui anaknya. Setelah diberikan hak untuk istirahat sebelum dan setelah melahirkan, berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha juga harus memberikan kesempatan yang sepatutnya selama waktu kerja kepada pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi tenaga kerja wanita. Yang pertama itu ada kesenjangan upah. Meski secara hukum telah diatur bahwa pekerja pria dan wanita harus mendapatkan upah yang setara untuk pekerjaan dengan nilai yang sama, kenyataannya disparitas upah masih sering terjadi. Di sektor formal, wanita sering mendapatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan pria, meskipun memiliki tingkat pendidikan, pengalaman, dan tanggung jawab kerja yang serupa. Di sektor informal, masalah ini bahkan lebih parah karena pekerja wanita kerap kali tidak memiliki akses ke sistem pengupahan yang adil, mengingat tidak adanya kontrak kerja yang jelas. Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan diskriminasi gender, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi tenaga kerja wanita dan keluarganya. Yang kedua yaitu diskriminasi di tempat kerja. Beberapa perusahaan, baik secara eksplisit maupun implisit, memberlakukan kebijakan yang membatasi peluang karir bagi wanita. Diskriminasi ini seringkali tidak tertulis, namun sangat terasa dampaknya.
Misalnya melalui persyaratan yang hanya memberikan kesempatan promosi kepada pria, atau kebijakan yang menghindari merekrut wanita yang telah menikah atau memiliki anak. Lalu yang ketiga ada minimnya dukungan lingkungan kerja. Banyak perusahaan, terutama di sektor-sektor yang lebih kecil atau informal, tidak menyediakan fasilitas dasar seperti ruang laktasi bagi ibu menyusui atau tempat penitipan anak yang aman. Padahal, fasilitas semacam ini sangat penting untuk mendukung produktivitas pekerja wanita dan juga harus menjalankan peran sebagai ibu. Lalu terdapat beberapa langkah dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama yaitu penegakan hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang yang melindungi hak tenaga kerja wanita dilaksanakan di semua sektor kerja, baik formal maupun informal. Penegakan hukum ini mencakup perlindungan hak-hak mendasar seperti kesetaraan upah, larangan diskriminasi, dan jaminan perlindungan bagi pekerja wanita yang sedang hamil atau menyusui. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran. Edukasi tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan tenaga kerja wanita harus dilakukan secara luas, baik kepada perusahaan, pekerja, maupun masyarakat umum. Dan yang ketiga yaitu pengawasan pemerintah. Pemerintah harus lebih aktif melakukan inspeksi terhadap perusahaan-perusahaan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja wanita dihormati dan dilindungi. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga langsung ke lapangan, terutama di sektor-sektor yang rawan pelanggaran, seperti sektor manufaktur, perkebunan, dan jasa informal. Selain itu, pemerintah perlu membangun mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pekerja wanita yang mengalami pelanggaran hak, seperti hotline pengaduan atau aplikasi digital. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum, terima kasih.